Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber dimanapun berada, warganet. Pada siang ini saya berada di ruang kerja Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, Bapak Muhammad Nasir DASP, sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya. Pada kesempatan ini kita ingin meminta sedikit informasi tentang kegiatan atau program kerja Dinas Pertanian untuk tahun 2021, sehingga petani di Nagan Raya lebih sejahtera nantinya. Kepada Bapak Muhammad Nasir kami persilakan. Terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa pada rencana tahun 2021 Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Nagan Raya antara lain di bidang pertanian kita akan melakukan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok tani. Hal ini kita lakukan agar kelompok tani itu benar-benar berfungsi sebagai kelas belajar bagi petani, sebagai wahana komunikasi bagi petani, dan sebagai sentra produksi. Jadi kelembagaan itu akan kita fungsikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita juga akan meningkatkan fungsi dan peranan Balai Penyuluhan Pertanian. Diharapkan Balai Penyuluhan Pertanian bisa kita jadikan sebagai sumber inovasi bagi petani, agar semua penyuluh dapat menerapkan teknologi-teknologi budidaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya juga kita akan mensiasati tentang pelayanan penyaluran pupuk subsidi, ya, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jenis. Yang selama ini sering kita dengar bahwa kelangkaan pupuk subsidi. Pupuk subsidi langka di Nagan Raya itu lebih disebabkan yang pertama adanya alih fungsi lahan, sehingga terjadi pengurangan lahan usaha tani padi, karena yang diberi pupuk subsidi itu yaitu petani pangan. Ke depan kita sudah berupaya membuat RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, yang memadai agar kegiatan usaha tani tidak terkendala lagi dengan pupuk subsidi. Selanjutnya kita juga akan berupaya untuk mendapatkan bantuan program ketahanan pangan dari sumber APBN, APBA, dan sebagian kecil dari APBK, agar tepat sasaran, tepat waktu dalam penyalurannya. Insya Allah di tahun ini, di akhir 2020, kita telah menerima paket bantuan dari beberapa sumber, yaitu dari kegiatan Gampang, Gerakan Aceh Mandiri Pangan. Kita menerima 1.500 hektar sawah yang digarap dibantu benih jadi mutu pupuk. Ada 5.800 hektar sawah dari kegiatan APBN melalui program PATB, perluasan area tanam baru, juga dibantu pupuk yang masing-masing hektar dibantu 200 kg, benih 40 kg, dan obat-obatan. Dari kegiatan COVID Kabupaten tahun 2020 juga kita telah membantu pengadaan benih, pupuk, dan biaya olah tanah. Jadi harapan kita agar petani kita di tahun 2021 lebih mandiri dengan modal yang telah diberikan di tahun 2020. Selanjutnya ada beberapa faktor penentu yang harus kita atasi dalam usaha tani, antara lain pelayanan air irigasi. Pelayanan air irigasi yang selama ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan tidak terjadinya serentak tanam di Kabupaten Nagan Raya. Untuk ini kami akan membangun kerjasama dengan Dinas PUPR
yaitu dengan bidang pengairan, agar kita dapat mensiasati pelayanan air irigasi ke tingkat katakan usaha tani itu dapat terlayani sepanjang masa sesuai dengan kebutuhan petani. Saya kira itu dulu, Pak. Selanjutnya bidang peternakan. Kita akan memajukan kegiatan inseminasi buatan, ya, IB, untuk memperbaiki mutu ternak yang kita hasilkan. Karena dengan inseminasi buatan kita dapat memilih jenis ternak yang akan kita budidayakan sesuai dengan bibit yang kita peroleh. Selanjutnya kita akan mengupayakan vaksinasi massal, ya, vaksinasi terhadap ternak-ternak masyarakat. Selanjutnya kita juga akan kuatkan undang-undang veteriner, undang-undang peternakan terhadap budidaya, sistem budidaya, terhadap si pedagang ternak, juga terhadap si konsumennya, agar semua dapat terlindungi dari penyakit-penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Ini sangat penting, Pak, kita terapkan. Selanjutnya kita juga mempunyai satu unit UPTD, ya, di Parangturi yang selama ini kita usahakan sudah bertahun-tahun dikelola oleh dinas, namun secara outcome-nya belum kita nikmati, tidak berdampak, ya. Insya Allah ke depan kita akan membangun regulasi agar peternakan Parangturi itu lebih mengarah pada atau dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, dapat menghasilkan outcome tertentu dari usaha peternakan tersebut. Karena OPDD itu juga dibiayai oleh APBK. Paling tidak kita harapkan ke depan sesuai dengan investasi yang ditanam, kita dapat mengambil hasil di sana. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatannya. Semoga petani kita di tahun 2021 mendapatkan fasilitas yang memadai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.